Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa kami selalu boleh Kau ingatkan untuk semakin terbuka terhadap kehendak-Mu dalam diri kami, lewat orang lain, lewat peristiwa, lewat kejadian, lewat situasi apapun. Semoga kami semakin terbuka terhadap Engkau, terhadap pernyataan-Mu, terhadap apapun juga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, kita mungkin masih ingat cerita kisah tentang Lazarus dan orang kaya. Jadi dikatakan ada orang kaya yang setiap hari berpesta, berpakaian ungu, yang berpakaian pokoknya segala sesuatu dengan segala tanda kemewahan, keluar biasaan. Tetapi di depan rumahnya, sekali lagi di depan rumahnya ada orang yang bernama Lazarus yang tidak mendapatkan apa-apa dari pesta itu. Ya. Bahkan dikatakan bahwa anjing pun menjilati luka-lukanya, borok-boroknya. Suatu yang kontradiktif antara kekayaan, kemewahan, antara kehebatan, keluar biasaan, ya, tetapi dengan kemiskinan, ya, ketidakberdayaan, kerapuhan. Dan kontradiksi ini kita melihat yang menyebabkan itulah dosa yang dilakukan oleh si orang kaya itu. Ketika kemudian Lazarus langsung pergi ke rumah Abraham dan si kaya itu pun mati, sama-sama mati, maka si Lazarus sampai ke Bapak Abraham. Dan si orang kaya itu mungkin melihat si Lazarus itu bersama Bapak Abraham dan berkata, Bapak Abraham, berikan aku setetes air karena di sini begitu panas. Ya, mungkin itu melambangkan neraka. Ya. Berikan aku air setetes saja. Tetapi Abraham mengatakan tidak bisa. Ada jarak antara engkau dan aku, antara neraka dan surga. Kalau begitu katakan kepada saudara-saudaraku yang masih di dunia. Abraham mengatakan mereka punya kitab suci, mereka punya segala sesuatu untuk mengingatkan apa yang dapat mereka lakukan. Saudaraku terkasih dalam Kristus, suatu perumpamaan, suatu deskripsi yang melukiskan akan situasi kita semua. Apa yang dilakukan oleh si orang kaya itu? Dia tidak berbuat jahat, dia tidak mukul, dia tidak membunuh. Dosa si orang kaya itu adalah kelalaian, ketidakpedulian terhadap situasi yang bisa ia lakukan. Jadi penting sekali ini adalah situasi di mana ia bisa melakukan sesuatu untuk berbuat baik tetapi tidak ia lakukan. Itulah yang kita sering sebut sebagai dosa kelalaian. Ya, dosa ketidakpedulian. Ya. Dan itulah yang seringkali kita doakan kalau kita mengikuti Pranikarestii dengan doa tobat. Saya berdosa, saya sungguh berdosa, oleh sebab itu, ya, dosa yang tidak dilakukan. Aku telah berdosa. Aku telah berdosa. Ya. Dan itulah yang seringkali kita menganggap dosa, pemahaman kita tentang dosa semakin lama semakin pudar. Ya. Dosa dengan pikiran, dosa dengan perkataan, dosa dengan kelalaian, ya. Dosa dengan mulut, dosa dengan kata-kata, dosa dengan tindakan, dosa dengan perbuatan-perbuatan yang seharusnya kita lakukan tetapi tidak kita lakukan. Sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak,
yang tidak dilakukan itu. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, dosa itu bukan hanya bahwa dia melakukan tindakan perbuatan jahat, tetapi yang tidak ia lakukan, tetapi seharusnya ia lakukan. Saudara, ada banyak hal. Sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai ayah dia harus bertindak dengan baik, menjaga, memelihara, merawat anaknya, istrinya, orang tuanya. Sebagai istri juga, ia bertindak sebagai ibu, sebagai istri, bagi suami, ya, sebagai pastor juga. Yang tidak saya lakukan, yang seharusnya saya lakukan, tetapi tidak saya lakukan. Ya. Itulah saudaraku terkasih, kita harus semakin memahami dengan lebih jelas, lebih terang, lebih nyata. Ya. Apa yang sungguh-sungguh menjadi kewajiban kita dimanapun kita berada, kapanpun kita berada. Kita menjadi tegar tengkuk, menjadi tidak mau melakukan karena yang seharusnya saya lakukan tidak saya lakukan. Saya tertutup segala kemungkinan-kemungkinan yang ada di depan mataku yang menjadi tanggung jawabku. Dalam bahasa kita adalah kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar, dosa kemalasan. Ya, kita malas. Banyak hal yang sekali lagi yang harus kita lakukan dan tidak kita lakukan. Dosa kemalasan. Ya, dosa kesombongan juga. Semoga dengan orang kaya dan Lazarus ini mengingatkan kita apa yang harus kulakukan dan harus kulakukan, tetapi tidak kulakukan. Dan semoga mata batin kita terbuka terhadap segala kemungkinan-kemungkinan. Ya, Tuhan menegur kita dengan banyak hal di sekitar kita. Tuhan membuka mata kita lewat kejadian, lewat peristiwa. Ya. Lewat apa saja di depan mata kita. Apakah aku terbuka dan membuka diri untuk melakukan yang baik itu? Atau aku tidak peduli? Dosa ketidakpedulian, dosa kemalasan, dosa kelalaian. Semoga Anda dan saya dan kita semua semakin terbuka dan membuka diri untuk melakukan yang baik apapun juga yang kita lihat di sekitar kita. Tuhan memberkati Anda, memberkati saya, memberkati kita semua supaya hati kita terbuka untuk melakukan yang baik dimanapun, kapanpun, pada waktu apapun. Semoga Tuhan memberkati kita semua, menjaga dan memelihara kita supaya kita semakin berusaha berbuat sebaik mungkin bagi diriku, bagi orang lain, dan siapapun juga. Mari kita semakin rajin, semakin tekun, dan semakin berbuat baik bagi siapapun. Jangan lelah berbuat baik. Tuhan memberkati Anda semua dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.